Karena banyaknya orang yang berubah jadi bajingan ketika mereka dewasa, di video ini gue bakal jelasin ke kalian cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional berdasarkan format 5W1H. What, why, when, who, where, dan how. 1, 2, 3, 4. Oke, bener. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. What? Apa? Menurut Wikipedia, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Ilustrasinya kayak gini. Kalau ada teman kalian yang sedih karena tekanan ekonomi dan datang ke kalian untuk minjem uang, sementara kalian sendiri gak punya uang, apa yang kalian bakal lakuin? A. Pura-pura kesurupan. B. Saranin dia buat jual ginjal. C. Pura-pura gak lihat. Silakan pilih jawabannya dalam 5 detik. Oke, jawaban kalian salah, karena jawaban yang benar adalah D. Kalian harus jujur dan jelaskan kondisi kalian ke teman kalian, lalu minta maaf. Ini adalah tanda dari kecerdasan emosional yang tinggi. Kalau kalian pilih jawaban yang sebelumnya, selamat. Ada kemungkinan bahwa kalian adalah kerabat jauh Patrick Star, atau kalian adalah seorang psikopat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Why? Kalian pasti udah gak asing sama istilah attitude lebih penting dibanding skill, kan? Nah, sebenarnya penggalan kalimat ini sendiri udah mewakili semua pertanyaan kenapa kita harus punya kecerdasan emosional. Kalian bisa lebih mudah mencapai kesuksesan atau mimpi besar kalau kalian bisa mengontrol emosi. Menjaga persahabatan, membangun networking, itu semua butuh kecerdasan emosional loh. Next question bakal gua gabung jadi 3. Jadi who, when, dan where. Meskipun sifatnya universal dan bagus untuk semua orang, kecerdasan emosional cuma efektif di beberapa situasi spesifik aja. Contohnya untuk situasi sosial, akademis, atau problem solving tertentu. Karena ada juga beberapa situasi yang emang harus ditangani dengan kepala panas. Kayak nempelengin tetangga lu yang gak mau bayar utang, nah itu gak bisa pakai kecerdasan emosional tuh. Mereka yang harus sadar diri. Untuk yang terakhir dan paling ditunggu-tunggu adalah how. Gimana cara meningkatkan kecerdasan emosional? Berdasarkan artikel yang gua baca, kecerdasan emosional dapat dibangkitkan dengan latihan pemahaman emosi secara mendalam. Jadi dalam eksperimennya, partisipan pertama-tama diajarin tentang pemahaman emosi. Mulai dari ngebaca emosi, kepekaan emosi, sampai pengendalian emosi. Terus diterapin di kehidupan sehari-hari. Dan latihan ini berhasil meningkatkan kecerdasan emosional partisipan selama 6 bulan. Berdasarkan latihan ini, kunci utama untuk melatih kecerdasan emosional adalah kesadaran emosi. Sadar diri, sadar kalau kita makhluk sosial. Apa yang kita rasain juga berlaku untuk yang lainnya. Kalau kita cubit seseorang, apa yang orang itu rasain? Sakit kan? Berlaku juga untuk kita. Tapi nggak sampai sini aja. Kecerdasan emosional membantu kita untuk memproses emosi dalam sebuah peristiwa. Kita bisa lihat ekspresi mereka. Apa mukanya sedih? Kalau orangnya kesakitan, sebagai orang yang berakal kita harus memvalidasi perasaannya. Minta maaf, obatin lukanya, hibur orangnya. Bukan malah ngatain, ya lu gitu doang nangis. Ya elah bro, jangan baper kali. Nah ini contoh yang salah. Orang kayak gini gak bisa memproses emosi dengan selayaknya. Jangan jadi orang kayak gini ya. Kalaupun muncul kecenderungan untuk bersikap kasar, kalian harus bisa nahan diri. Kalian masih punya hati kan? Kalian bisa praktekin latihan kesadaran diri ini ke diri kalian sendiri. Bisa kalian ulang-ulang terus sampai kalian peka sama perasaan kalian sendiri dan orang lain. Makasih udah nonton, gue Skygan. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.